Pemerintah berkomitmen dalam menghadirkan keadilan pendidikan bagi masyarakat paling rentan. Senin kemarin 12 Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto secara nasional memimpin peresmian groundbreaking Sekolah Rakyat Tahap 2, termasuk proyek pembangunan besar yang berlokasi di Jalan Stadion Palaran, Kelurahan Simpang Pasir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Proyek ini merupakan bagian dari gerakan masif pembangunan 166 sekolah rakyat di 34 provinsi. Informasi lengkapnya, kita sudah terhubung bersama rekan Gregorius Agung Salmon, wartawan Tribun Kaltim pemirsa. Rekan Gregorius Agung Salmon, silakan informasi lengkapnya dari Anda. Baik, rekan Yustinya dan Tribuners dimanapun Anda berada, betul sekali bahwa kemarin pada Senin 12 Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto secara resmi meresmikan sekolah rakyat di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Samarinda. Nah, di Kota Samarinda sendiri, Tribuners, bahwa lokasinya itu berada di Jalan Stadion Palaran, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, yang mana sekolah ini berada di atas luas lahan sebesar 72,18 meter persegi dan nilai kontraknya mencapai 247,6 miliar rupiah. Nah, pembangunan sekolah rakyat ini berasal dari dana APBN tahun 2025-2026. Dan untuk pembangunan fisik sendiri akan dibangun oleh Kementerian PUPR dan nantinya akan rampung atau akan ditargetkan pada Agustus 2026 mendatang. Nah, dari disampaikan oleh Kepala Dinsos Kota Samarinda, dirinya menyampaikan bahwa sekolah rakyat ini sendiri ada beberapa fasilitas yang akan dibangun di sekolah ini, seperti gedung SD, SMP, sama SMA. Dan kemudian fasilitas-fasilitas pendukung lainnya seperti asrama putra-putri yang terpisah dari jenjang SD maupun SMA, asrama guru, kemudian fasilitas lainnya seperti olahraga, kemudian gedung musola, gedung serbaguna, gedung ibadah, kemudian fasilitas-fasilitas lain dalam mendukung sekolah rakyat ini. Dirinya juga mengatakan bahwa sekolah rakyat ini tentu sangat berguna bagi anak-anak di Kota Samarinda yang selama ini merasa terpinggirkan karena tidak mendapatkan pendidikan. Nah, dengan hadirnya sekolah rakyat ini tentu anak-anak yang selama ini belum mendapatkan pendidikan akan terbantu dengan sekolah ini. Karena sekolah ini nantinya bagi anak-anak yang masuk di sini di sekolah rakyat, mereka nanti akan ditanggung semuanya oleh negara. Begitu, Justina. Kemudian juga kami sampaikan bahwa untuk saat ini di Kota Samarinda ada 2 sekolah rintisan yang sudah beroperasi, yaitu di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan dengan total siswa sebanyak 96 siswa, serta di Balai Vokasi dan Produktivitas yang terdiri dari 45 siswa SD, 25 siswa SMP, dan 22 siswa SMA. Nantinya siswa-siswa ini akan dipindahkan ke sekolah rakyat yang berada di Jalan Palaran ini bila nanti sekolah ini selesai dibangun. Dan saat ini juga Dinas Sosial Kota Samarinda akan bekerja sama dengan relawan PKSK, kemudian PSM, dan relawan pendamping PKH untuk membantu mensosialisasikan kepada orang tua untuk menyampaikan bila mana ada anak-anak yang belum mendapatkan pendidikan agar mereka nanti masuk di sekolah rakyat ini sendiri. Begitu, Yusna, kembalikan ke studio. Di BPPP itu terdiri dari 45 siswa SD, kemudian 25 SMP dan 22 SMA. Dan juga kalau nggak salah yang dibangun di sini adalah untuk Samarinda. Seperti apa nanti setelah selesai dibangun? Apa langsung pindah atau seperti apa? Oke, nanti secara teknis tentunya nanti terkait dengan proses mobilisasi dan lain-lain itu langsung dari Kementerian Sosial secara langsung. Ya. Untuk kondisi anak-anak sendiri sekarang bagaimana sih Pak? Lagi libur atau sudah masuk sekolah? Masuk sekolah anak-anak sekarang. Berarti belum ada arahan ya Pak untuk setelah ini
untuk berapa siswa yang mengikuti sekolah? Kalau untuk standarnya kan semua sama sebenarnya secara nasional. Kalau kami dari Dinas Sosial ini sekarang terkait dengan siswa tadi yang saya sampaikan bahwa kita punya 2 sekolah rintisan yang mana nanti saat ini sudah jadi, nanti akan bergeser ke sini anak-anak. Bapak, kalau nggak salah kemarin juga ada temuan anak jalanan yang ada di Samudra Seberang. Nah, itu bisa masuk apa di semester 2 itu seperti apa? Bisa, jadi seperti saya sampaikan tadi, untuk masih ada yang belum terpenuhi kuotanya kan. Jadi sampai sekarang pun kita masih berupaya agar seperti tadi jumlah SD yang di BPPP baru 45 kan dari 50. Jadi kalau ada 5 yang ada anak yang berminat dan memenuhi syarat, tentunya kita arahkan untuk bisa masuk ke sekolah rakyat. Untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden dan 131 kabupaten kota seluruh rantai kemiskinan. Biasanya anak orang miskin kita tidak boleh menyerah pada keadaan. Mereka yang bisa kita tidak melihat dan merasakan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.